Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah terbentuknya negara Hong Kong. Hong Kong merupakan sebuah daerah yang terletak di ujung tenggara daratan China, tepatnya di estuari Mutiara dan Laut China Selatan. Hong Kong memiliki luas wilayah sekitar 1.104 km persegi yang meliputi Hong Kong, Kowloon, New Territories, dan kepulauan lainnya. Wilayah Hong Kong sendiri terbagi menjadi dua sisi, yang mana salah satu sisinya tergabung secara teritoris dengan daratan China, dan sisi yang lainnya berbentuk kepulauan. Hingga saat ini populasi Hong Kong terdiri atas 93,6% etnis Tionghoa dan 6,4% sisanya adalah etnis lain. Selama perkembangannya, kedaulatan Hong Kong selalu mengalami perubahan dari masa ke masa. Seperti pada masa dinasti Qin, Hong Kong merupakan bagian dari Kabupaten Panyu. Kemudian pada masa dinasti Jin Timur hingga dinasti Tang, Hong Kong merupakan bagian dari Kabupaten Bao'an. Dan dari dinasti Ming hingga dinasti Qing, Hong Kong merupakan bagian dari Kabupaten Xin'an. Dalam sejarahnya, pada tahun 1841, Inggris pernah menguasai dan menduduki wilayah Hong Kong selama masa Perang Candu yang pertama atau dikenal dengan Opium War I. Perang Candu ini meletus karena China berusaha menindak perdagangan opium ilegal yang menyebabkan kecanduan secara meluas di negeri tirai bambu tersebut. Dalam perang ini, China mengalami kekalahan. Dan sebagai konsekuensinya, Kaisar Qing harus menandatangani perjanjian Nanjing yang berisi tentang penyerahan Pulau Hong Kong bersama dengan beberapa pulau lainnya kepada pihak Inggris tanpa adanya batas. Kemudian di tahun 1860, China lagi-lagi dikalahkan oleh pasukan Anglo-Perancis dalam Perang Candu yang kedua. Dan sebagai konsekuensinya pula, Kaisar Qing harus menandatangani Konvensi Peking yang berisi tentang penyerahan semenanjung Kowloon yang terletak di selatan Boundary Strait modern ke Inggris untuk selamanya. Di tahun 1898, Inggris kembali mengajukan Konvensi Perpanjangan Wilayah Hong Kong untuk menyewa New Territories yang meliputi Kowloon Baru dan sejumlah pulau terpencil lainnya. Melalui perjanjian ini, New Territories tadi disewa oleh pihak Inggris dalam kurun waktu 99 tahun. Maka dengan demikian, pemerintah China akan mendapatkan kembali kendali atas wilayahnya pada tanggal 1 Juli 1997. Kemudian di tahun 1942, karena adanya rasa tidak setara dan rasa tidak diuntungkan atas ketiga perjanjian tadi, pemerintah China mencabut perjanjian yang mereka anggap tidak setara dan berusaha menegosiasikan perjanjian baru dengan pihak Inggris agar lebih adil dan lebih menguntungkan. Otoritas tertinggi di China, yaitu Ketua Komisi Urusan Militer Pertahanan Nasional Chiang Kai-shek, berusaha menempatkan permasalahan Hong Kong ini ke dalam agenda kedua belah pihak. Chiang Kai-shek juga menginginkan agar konsesi Kowloon bersama dengan konsesi asing lainnya segera dikembalikan ke pemerintah China. Namun, hal tersebut ditolak keras oleh Perdana Menteri Inggris yang saat itu adalah Winston Churchill. Kerajaan Inggris justru menuntut agar pemerintah China tidak memasukkan wilayah Kowloon ke dalam perjanjian yang mereka maksudkan tidak setara tadi, dan atau bahkan mereka akan mengancam tidak akan memenuhi keinginan China. Karena hal tersebut, China akhirnya membatalkan niatnya. Kemudian setelah 4 dekade berselang, tepat di tahun 1982,
pihak Inggris dan pihak China memulai perundingan terkait prosedur dan syarat-syarat pengembalian Hong Kong ke pemerintah China. China juga menolak untuk melanjutkan ketiga perjanjian tadi, yaitu Perjanjian Nanjing, Konvensi Peking, serta Konvensi Perpanjangan Wilayah Hong Kong. Pihak China juga mendesak agar Inggris segera mengembalikan wilayah jajahannya kepada China. Di tahun 1984, melalui Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher dan Perdana Menteri China Zhao Ziyang, keduanya sepakat untuk menandatangani Sino-British New Equal Treaty yang berisi tentang pengembalian Pulau Hong Kong ke pemerintah China dengan ketentuan One State, Two System. Hong Kong akan menjadi wilayah administrasi khusus di mana Hong Kong menjadi bagian dari satu negara komunis, namun tetap diperbolehkan mempertahankan sistem ekonominya yang kapitalis dan sistem politiknya yang semi-demokratis selama 50 tahun ke depan sejak ketentuan ini diberlakukan, setidaknya hingga tahun 2047. Oleh karena itu, saat ini antara China dan Hong Kong memiliki sistem negara yang berbeda-beda, seperti bendera, mata uang, kepolisian, paspor, dan lain sebagainya. Di Hong Kong, hukum yang dipakai yaitu hukum dasar Hong Kong, serta dalam dokumen konstitusinya memberikan otonomi yang tertinggi pada semua aspek kecuali hubungan luar negeri dan pertahanan militer, yang hingga saat ini kedua aspek tersebut masih dikuasai secara penuh oleh China. Karena hal inilah, meski hubungan antara keduanya tidak secara langsung bersinggungan, namun menimbulkan kekhawatiran atas masa depan Hong Kong, sehingga memicu munculnya berbagai macam krisis ataupun konflik yang terjadi di dalam politik domestik Hong Kong. Nah, krisis atau konflik politik domestik apa sajakah yang terjadi di Hong Kong? Mari kita simak penjelasan dari rekan saya. Silahkan Hani. Berdasarkan penjelasan dari teman saya terkait hubungan Cina dan Hong Kong, di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika politik domestik Hong Kong dan krisis yang terjadi di dalamnya. Pada tanggal 1 Juli 1997, Hong Kong secara resmi diserahkan oleh pemerintah Britania Raya atau Inggris kepada Republik Rakyat Cina. Pemindah tanganan kedaulatan dari Inggris ke Cina menciptakan gejolak baru dalam masyarakat Hong Kong, di mana masyarakat Hong Kong ini ingin berdiri sendiri dan ingin menjadi negara berdaulat seutuhnya. Hal tersebut terlihat adanya opini-opini dari elemen-elemen masyarakat sebelum resminya Hong Kong pindah ke Republik Rakyat Cina. Namun di sini pemerintahan Cina bersikeras untuk terus melakukan proses integrasi dengan menjadikan Hong Kong sebagai Special Administration Region, di mana Hong Kong ini memiliki perekonomian yang sangat bagus dan maju. Yang pertama berasal dari kepemimpinan Tung Si Hua. Tung Si Hua ini adalah pemerintah pertama Hong Kong yang yaitu salah satu daerah administrasi khusus Republik Rakyat Tiongkok. Ia mulai menjabat pada tanggal 1 Juli 1997 setelah Inggris mengembalikan Hong Kong kepada Cina. Tung Si Hua memiliki ambisi politik yang kuat untuk mencapai tujuan substansialnya untuk mengembangkan era baru Hong Kong Special Administration Region ini. Namun pada masa pemerintahannya banyak sekali dilanda serangkaian krisis, salah satunya adalah krisis keuangan yang diakibatkan akibat terjadinya wabah flu burung dan krisis keuangan finansial, krisis keuangan Asia pada tahun 1997. Namun Hong Kong berhasil meningkatkan perekonomiannya untuk melawan krisis keuangan Asia tersebut. Pada tahun 1997 pun, Tung Si Hua mengumumkan kebijakan perumahan baru untuk mencapai target tingkat kepemilikan rumah 70% dalam 10 tahun dengan membangun 85.000 unit rumah yang disebut dengan 80,000 plan. Rencana ini tuh mendapatkan serangan serius semakin lama dari pengembangan properti dan pemilik rumah.
Nah, kebijakan ini yang merupakan keunggulan dari pemerintahan Tung Si-hwa perlahan-lahan semakin lama ditinggalkan oleh Tung Si-hwa itu sendiri tanpa secara terbuka memberitahukannya kepada publik. Hal ini memicu krisis politik lain tentang transparansi politik. Ketidakpastian dalam kebijakan perumahan semakin melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemberian rumah. Kebijakan perumahan dari pemerintah yang dipilih secara tidak demokratis, yang tidak memiliki intensif institusional yang kuat untuk menanggapi ketidakpuasan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan ketergantungan yang besar terhadap pendapatan dan penjualan tanah. Hingga akhirnya terjadi penurunan yang sangat serius menempatkan pemerintahan Hong Kong Special Administration Region ini yang baru lahir ke dalam krisis fiskal. Pemerintahan menyadari bahwa adanya kerugian substansial yang disebabkan oleh penurunan pendapatan terkait tanah dan tidak ada sumber pendapatan lain yang sebanding untuk mengkompensasi kerugian tersebut. Hingga akhirnya terjadi vicious circle atau lingkaran setan. Di mana penurunan terus-menerus dalam harga perumahan menghambat intensif bagi pengembangan properti untuk proyek-proyek pembangunan baru. Nah, mereka menjadi lebih konservatif dalam pelelangan rumah. Hingga akhirnya pada tahun 2001 terjadi defisit anggaran sejumlah 63,3 miliar dolar Hong Kong yang setara dengan 8 miliar US dollar. Yang jauh di atas internasional patokan 3% sebagai ekonomi yang sehat. Pada tahun 2002, Tung Si-hwa terpilih kembali menjadi pemimpin eksekutif tanpa kompetisi. Pada tahun 2003 itu pun lebih dari 500.000 demonstran atau pemrotes menuntut Tung Si-hwa untuk mundur karena pada tahun 2003 itu terjadi krisis keuangan juga, di mana Hong Kong pada saat itu diserang oleh wabah SARS yang merupakan krisis kesehatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyeret Hong Kong ke level terendah dengan membekukan kegiatan ekonomi dan sosialnya. Hingga akhirnya Tung Si-hwa mau mengundurkan diri di tengah masa jabatan keduanya yang berakhir pada tanggal 10 Maret 2005. Yang kedua adalah dinamika politik domestik pada masa pemerintahan Donald Tsang. Wabah SARS pada tahun 2003 dan resesi ekonomi yang dihasilkan membawa dua perubahan besar. Yang pertama, Tung Si-hwa tidak menyelesaikan masa jabatannya dan Beijing menunjuk Donald Tsang untuk menjadi kepala eksekutif baru. Kemudian ditandatanganinya SEPA atau Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership Agreement yang memberikan Hong Kong akses lebih baik ke pasar Cina melalui pengaturan perdagangan bebas. Dalam masa 7 tahun jabatannya, dia mengusulkan dua proposal reformasi konstitusi pada tahun 2005 dan 2010. Dia mencapai kompromi legislator dengan hanya melakukan kompromi dengan pro Beijing saja. Sehingga menjadikan Donald Tsang ini berkeinginan untuk proposal reformasi ini pertama dan satu-satunya yang disahkan dalam sejarah Special Administration Region ini. Hingga akhirnya terjadi 250.000 orang berdemonstrasi menentang paket reformasi ini karena dianggap tidak adil. Namun, Tsang bersikeras untuk tidak mengubah paket reformasi ini karena dia menganggap sudah didukung sekitar 60% dari populasi. Selain itu, Tsang mengumumkan bahwa pemerintah tidak lagi mengadopsi kebijakan non-intervensi positif pada bulan September 2006. Hal tersebut mengakibatkan rusaknya hubungan partai pro-demokrasi dan pro-Beijing. Pada tahun 2008, pemerintahan Tsang memperkenalkan sistem politik juga dengan menggantikan sistem akuntabilitas pejabat pemimpin atau yang disebut dengan Principal Official Accountability System atau POAS dan memasukkan dua lapisan pejabat yang ditunjuk secara politis di bawah sekretaris. Kemudian kewarganegaraan asing dan transparansi proses seleksi banyak sekali dikritik oleh publik. Kontroversi menjadi titik balik popularitas kepemimpinan Donald Tsang ini. Sebuah jajak pendapat menunjukkan popularitas Tsang menurun tajam setelah pertikaian 3 minggu dan pengenalan sistem politik POAS.
Pada tahun 2008, Hong Kong mengalami krisis keuangan global yang menyebabkan kenaikan tajam dalam pengangguran, terutama dalam kalangan industri perbankan dan keuangan. Setelah 1 tahun rekor negatif tingkat pertumbuhan PDB, ekonomi Hong Kong pulih kembali pada tahun 2010, meskipun populasi kemiskinan terus tumbuh di bawah pemerintahannya dan juga menghadapi peningkatan kesenjangan antara kaya dan miskin pada masa pemerintahannya. Dalam bulan terakhir masa jabatannya, Donald Tsang terlibat dalam serangkaian tuduhan korupsi pada bulan Februari 2012 selama pemilihan ketua eksekutif di mana penantang Henry Tang, mantan sekretaris utama dalam pemerintahan Tsang ini menderita berbagai skandal. Hingga akhirnya Donald Tsang mengundurkan diri sebagai kepala eksekutif pada tanggal 30 Juni 2012 di bawah penyelidikan oleh Komisi Independen Anti Korupsi atau The Independent Commission Against Corruption. Oke, penjelasan periode-periode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya mengenai dinamika politik domestik Hong Kong dan krisis yang terjadi di dalamnya. Setelah berakhirnya masa pemerintahan Donald Tsang, pemerintahan Hong Kong pun beralih kepada kepala eksekutif yang baru, di mana administrasi Leung Chun-ying sebagai kepala eksekutif Hong Kong setelah Donald Tsang secara resmi disebut sebagai kepala eksekutif ketiga Hong Kong sejak pengalihan kedaulatan Hong Kong, yakni antara 1 Juli 2012 hingga 30 Juni 2017. Pada bulan April 2012, Kepala Leung mengumumkan rencana untuk mereformasi pemerintahan yang bertujuan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat sambil meningkatkan tata kelola pemerintahan. Untuk memungkinkan transisi yang lancar, pemerintahan setuju untuk menyusun rencana restrukturisasi Leung sebelum Legislative Council. Pemerintahan Leung dengan gigih menolak tekanan publik untuk membatalkan reformasi tersebut. Dalam hal ini, beliau dituduh berusaha memaksa melalui agenda pemerintah Beijing untuk mencuci otak warganya melawan oposisi rakyat atau partai oposisi Pan-Demokrasi. Protes jalanan pun berlangsung pada tanggal 29 Juli yang diselenggarakan oleh kelompok sipil, guru, orang tua, dan siswa yang menentang reformasi dan dihadiri oleh kurang lebih 90.000 orang. Demonstrasi tersebut dikenal dengan nama Revolusi Payung yang dimulai pada September 2014 sebagai tanggapan terhadap keputusan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional atau NPCSC tentang reformasi sistem pemilihan Hong Kong. Mengingat kerangka pemilihan yang sangat ketat, yang mana diumumkan pada 31 Agustus 2014, kandidat diizinkan untuk memperlihatkan diri kepada pemilih Hong Kong. Mahasiswa pun akhirnya mobilisasi boikot kelas untuk memprotes keputusan yang dimulai pada 22 September 2014. Federasi Mahasiswa dan Cendekiawan Hong Kong mulai melakukan protes di luar kantor pusat pemerintah pada 26 September 2014. Gerakan payung ini menduduki beberapa persimpangan kota besar dengan jumlah pemrotes mencapai lebih dari sekitar 100.000 orang. Protes berakhir tanpa adanya konsesi politik dari pemerintah, tetapi malah memicu propaganda dari Leung dan pejabat daratan tentang aturan hukum dan patriotisme, serta serangan terhadap kebebasan akademik dan kebebasan para aktivis. Kebebasan yang kian terbatasi sebenarnya hanyalah puncak dari persoalan yang telah lama tertimbun. Revolusi Payung tidak saja mempersoalkan mekanisme pemilihan pimpinan eksekutif yang selama ini dipilih secara langsung oleh Dewan Partai Komunis Cina, melainkan adanya migrasi penduduk Cina yang masuk ke Hong Kong dengan mengambil lahan pekerjaan warga lokal Hong Kong. Gerakan sosial Hong Kong ini telah berlangsung 2 bulan lamanya semenjak September 2014. Gerakan ini juga memberikan pengaruh politis terhadap keberlangsungan pemerintahan Dewan Partai Cina di Hong Kong. Adanya tuntutan yang menjadi perhatian utama dari revolusi payung ini adalah perubahan sistem politik yang tidak memberikan kebebasan bagi warga Hong Kong itu sendiri untuk memilih para pemimpinnya. Kepala Eksekutif Hong Kong, Leung Chun-ying, tampaknya tetap kukuh dengan pendiriannya dan menolak untuk mundur. Leung dan para penasihatnya dengan dukungan dari para pemimpin Cina tidak berencana untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan menggunakan kekuatan, tetapi juga tidak akan terlibat dalam negosiasi dengan para demonstran pada saat itu. Hingga pada akhirnya pada tanggal 30 Juni 2017, Leung resmi selesai dari masa jabatannya sebagai kepala eksekutif Hong Kong.
Setelah masa jabatan Leung selesai, pemerintahan Hong Kong pun dipimpin oleh Carrie Lam. Lam disumpah oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis dan Presiden Xi Jinping pada 1 Juli 2017. Lam ini sendiri menjadi kepala eksekutif wanita pertama di Hong Kong. Seminggu setelah Lam dilantik, 4 legislator pro-demokrasi secara hukum ditantang karena cara pengambilan sumpah mereka oleh kepala eksekutif Leung Chun-ying pada saat itu. Peristiwa ini menyebabkan memburuknya hubungan antara kubu pro-demokrasi dan pemerintahan. Lam berjanji tidak akan menargetkan lebih banyak pro-demokrat dalam kontroversi pengambilan sumpah tersebut. Pada bulan Juli 2017, pemerintahan Lam mengusulkan pengaturan lokasi bersama dari jalur kereta ekspres Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong, yang mana telah memicu kekhawatiran bahwa itu mungkin merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar dan Otonomi Daerah Hong Kong untuk satu negara dua sistem, terutama mengenai masalah kontrol imigrasi. Lam membela RUU dan membela sistem hukum Cina yang dinilai lebih baik daripada sistem hukum Hong Kong yang berasal dari sistem Inggris. Pada pertengahan 2019, pemerintahan Lam memperkenalkan undang-undang untuk mengamandemen peraturan pelanggar hukum buronan dan bantuan hukum dalam urusan pidana. Ini memicu pertentangan yang menyatakan kekhawatiran tentang kota yang membuka diri terhadap hukum Cina daratan dan mendesak pemerintah untuk membentuk pengaturan ekstradisi dengan Hong Kong saja. Lam bersikeras bahwa dia akan melanjutkan RUU itu dan anggota Dewan Legislatif harus tetap mengeluarkan undang-undang ekstradisi baru. Protes pun berlangsung secara dramatis pada tanggal 1 Juli 2019 ketika memperingati 22 tahun penyerahan Hong Kong. Sekelompok pengunjuk rasa pada saat itu menyerbu kompleks Dewan Legislatif dan merusak bangunan. Lam menolak untuk mengabulkan salah satu dari 5 tuntutan utama yang diajukan oleh para demonstran, yakni yang pertama, jangan menganggap protes sebagai kerusuhan, yang kedua, amnesti untuk semua aktivis yang ditangkap, yang ketiga, penyelidikan independen terhadap dugaan kebrutalan polisi, yang keempat, implementasi hak pilih universal yang lengkap, dan yang kelima adalah penarikan RUU ekstradisi. Ketika protes meningkat dan mulai menyebar di seluruh distrik kota tersebut, pada bulan Desember, 25 legislator pro-demokrat mengajukan mosi impeachment untuk membentuk komite investigasi independen guna memeriksa klaim bahwa perilaku Lam merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan melalaikan tugas. Hingga akhirnya, Lam menerima kritik dari pro-demokrasi dan legislator pro-Beijing karena salah menangani RUU ekstradisi dan protes yang kerap terjadi di kota tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baru-baru ini, China telah mendukung adanya RUU ekstradisi Hong Kong yang dimana isinya adalah memperbolehkan negara lain, yaitu salah satunya adalah China daratan, untuk dapat menerapkan hukumnya ketika terdapat warga negara Hong Kong yang melakukan tindak kriminalitas di negara tersebut. Nah, keuntungan Cina mengapa dia sampai mendukung RUU ini adalah nantinya RUU ini dapat dijadikan alat untuk melegalkan praktik Cina untuk merenggut dan mengusir orang-orang di Hong Kong yang dianggap sebagai pembangkang. Selain itu, Cina juga pernah mendukung usulan undang-undang anti hasutan yang sebenarnya tampak seperti serangan langsung terhadap hak wilayah Hong Kong untuk kebebasan berekspresi. Jadi, kedua dukungan terhadap RUU ini itu sebenarnya dijadikan alat oleh Cina untuk meredam perbedaan pendapat yang membahayakan kedudukan Cina di Hong Kong. Nah, ketika Cina dapat mengendalikan politik dan hukum Hong Kong, serta juga dapat menjadikan Hong Kong sebagai salah satu wilayah domestiknya, otomatis Cina itu akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, terutama di bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan Hong Kong itu merupakan pusat keuangan internasional yang stabil dan juga pintu gerbang bagi arus modal global yang mengalir ke Cina, yang merupakan negara ekonomi terbesar di dunia. Kedua, tidak ada kota Cina lain, bahkan Shanghai sekalipun,
yang bisa mengambil alih peran dari Hong Kong di masa kini maupun masa mendatang. Sementara Cina itu masih memiliki kontrol modal yang luas dan sering melakukan intervensi ke pasar keuangan dan sistem perbankannya. Sedangkan Hong Kong itu merupakan memiliki ekonomi yang paling terbuka di dunia dan salah satu pasar terbesar untuk pembiayaan ekuitas dan utang. Biasanya itu investor asing itu lebih percaya pada sistem hukum dan pemerintahan Hong Kong daripada Cina. Karena sistem hukum Cina itu biasanya dikendalikan oleh partai komunisnya. Skema Connect yang menghubungkan bursa Hong Kong dengan bursa Shanghai dan Shenzhen juga menyediakan gerbang utama bagi orang asing untuk membeli saham di daratan Cina. Bisnis Cina juga memanfaatkan pasar utang Hong Kong. Menurut data Refinitiv, sekitar 33% dari total pendanaan sebesar 165,9 miliar US dollar di tahun lalu itu berasal dari Hong Kong. Nah, bank-bank Cina juga memiliki lebih banyak aset di Hong Kong, sekitar 1,1 triliun US dollar pada tahun 2018 dibandingkan pemberi pinjaman dari wilayah lain. Menurut data Otoritas Moneter Hong Kong yang disusun oleh Natixis, angka itu setara dengan sekitar 9% dari produk domestik bruto Tiongkok. Nah, jika Tiongkok ini kehilangan saluran pembiayaan ini yang bersumber dari Hong Kong, maka itu akan berisiko mengganggu kestabilan ekonomi Cina yang sudah melambat, plus melukai kepercayaan bahwa Partai Komunis Cina itu dapat terus memberikan kemakmuran setelah rekam jejak yang kuat selama puluhan tahun. Di sini saya akan membahas tentang dampak krisis terhadap ekonomi Hong Kong dan Cina. Yang pertama pada masa Tung Chee Hwa. Nah, pada masa ini tuh dampak dari krisis ekonomi Hong Kong merupakan yang terburuk dibandingkan dengan ekonomi negara Asia lainnya. Ekonomi negara ini deflasi selama 5 tahun ke depan berturut-turut. Meskipun Hong Kong mampu mengatur mata uang yang dipatok oleh Amerika, tetapi pasar modal Hong Kong mengalami ketidakstabilan sehingga jatuh sampai 23%. Sedangkan pada Oktober 1997, dolar Hong Kong mendapat tekanan spekulatif yang dikarenakan inflasi di Hong Kong selama bertahun-tahun lebih tinggi daripada Amerika Serikat. Di tahun 1998, PDB berkurang 5,5%. Dan selama 5 tahun pertama setelah krisis, pertumbuhan ekonomi terus bergejolak di mana ekonomi mengalami penurunan pada tahun 2001. Sampai pada tahun 2005, PDB nominal di Hong Kong tidak mengalami peningkatan. Krisis keuangan Asia membuat Hong Kong mengalami resesi ekonomi dan perubahan struktural di negara tersebut. Hong Kong sebagai negara yang sangat terpengaruh oleh krisis harus menjalani berbagai macam kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah. Dampak dari krisis ini juga membuat pemahaman kapitalisme dan demokrasi menyebar ke berbagai pemerintahan negara. Pasca krisis, banyak negara yang mengadopsi paham kapitalisme sebagai sistem perekonomiannya. Kemudian, untuk negara Cina sendiri, tidak terlalu terpengaruh oleh krisis keuangan Asia tahun 1997. Pertumbuhan ekonomi Cina justru meningkat dalam dekade 5 tahun terakhir dengan produk domestik bruto mencapai 24,66 triliun dibandingkan pada tahun 2002. Total pendapatan pemerintah mencapai 5,13 triliun yuan dibandingkan dengan tahun 2002, sedangkan cadangan mata uang asing sebesar 1,52 triliun US dollar. Pertumbuhan drastis inilah yang membawa Cina sebagai negara yang menjadi kekuatan ekonomi kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan hingga saat ini masih terus berkembang.
Ketangguhan ekonomi Cina juga terlihat ketika krisis finansial Asia melanda negara-negara Asia. Yang kedua, pada masa Donald Trump. Untuk Hong Kong sendiri, indeks angka berada di bawah 50. Ini menunjukkan adanya penurunan. Indeks Hong Kong anjlok 15% di bulan September dan 22% di bulan Oktober. Sedangkan inflasi Hong Kong mencapai 6,3%. Angka ini naik 3 kali lipat dari tingkat inflasi tahun 2007, di mana hanya mencapai 2%. Terjadinya krisis ini sangat berpengaruh pada industri keuangan Hong Kong, di mana terjadi penurunan secara pesat. Bahkan pada kuartal kedua tahun 2008, industri perbankan mengalami pertumbuhan negatif untuk pertama kalinya sejak beberapa tahun terakhir. Krisis ini juga berdampak pada ekspor dan impor perdagangan terkait industri, di mana ekspor melambat pada kuartal ketiga. Selain itu, indeks pembelian juga turun menjadi 48,3% dari 49,2%. Cina pada masa ini merupakan negara dengan dampak impor dalam bidang industri secara luas mencapai 67% di tahun 2009. Ekonomi Cina telah melambat tajam dalam beberapa bulan terakhir. Pertumbuhan PDB real keempat Cina adalah 6,8% dan pertumbuhan kuartal pertama 2009 adalah 6,1%. Pertumbuhan ekonomi tahunan kurang dari 8% dapat menyebabkan kerusuhan sosial di Cina. Mengingat bahwa diperkirakan 20 juta orang mencari pekerjaan setiap tahun. Di sisi lain, Cina melakukan pembatasan aliran modal, terutama arus keluar, sehingga dapat mempertahankan saham yang tersedia bagi investor yang dikelola kebijakan mata uang. Hal ini membatasi kemampuan warga negara Cina dan banyak perusahaan untuk berinvestasi tabungan mereka di luar negeri. Dengan kata lain, memaksa mereka untuk menginvestasikan tabungan tersebut di dalam negeri. Dengan demikian, paparan perusahaan sektor swasta Cina dan individu cenderung kecil. Namun, ekonomi Cina belum kebal terhadap dampak krisis keuangan global. Mengingat itu, sangat bergantung pada perdagangan dan investasi asing langsung atau FDI untuk pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah pada masa Carrie Lam. Krisis yang terjadi pada masa Carrie Lam ini menimbulkan kekhawatiran para komunitas bisnis dalam jangka panjang. Tekanan yang muncul membuat ekonomi melonjak turun. Selain itu, hal ini merupakan kali pertama Hong Kong terancam resesi sejak krisis keuangan global. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator yang menunjukkan ancaman resesi seperti anjloknya penjualan retail hingga 25% pada bulan Agustus dibanding awal tahun 2019 dan selama satu dekade terakhir. Nilai ekspor Hong Kong menjadi yang paling rendah. Pertumbuhan ekonomi Hong Kong hingga akhir tahun 2019 diperkirakan tidak akan mencapai 1% dan indeks harga saham bursa Hong Kong turun menjadi 18% pada bulan April 2019, di mana penurunan signifikan tersebut terjadi selama 6 bulan pertama. Sektor retail juga terdampak imbas dan toko-toko mengalami penurunan pendapatan. Krisis ini memperparah kemerosotan ekonomi Hong Kong, di mana hal ini lebih buruk daripada saat terjadinya wabah SARS yang melumpuhkan perekonomian Hong Kong pada tahun 2003 dan lebih buruk dari krisis keuangan pada tahun 2008. Secara keseluruhan, situasi tersebut merugikan ekonomi Hong Kong yang menimbulkan aliran modal asing dapat keluar dari pasar keuangan Hong Kong. Pada kuartal 1 tahun 2019, pertumbuhan ekonomi hanya 0,6% dibandingkan periode lalu yang tumbuh 4,6% dan jauh lebih lambat. Sedangkan perkiraan awal PDB kuartal ketiga menunjukkan 2 kuartal berturut-turut mengalami kontraksi. Demo yang terjadi berubah menjadi krisis politik yang tidak hanya merusak Hong Kong, tetapi juga menjadi kekacauan geopolitik. Selain itu, Hong Kong sebagai pusat keuangan global memiliki pengaruh bisnis di berbagai negara. Perusahaan internasional dapat keluar dari Hong Kong kapan saja dan memindahkan cabang mereka ke tempat lain. Sekitar 58% investasi Cina ke luar negeri masuk melalui Hong Kong, termasuk juga proses Belt and Road Initiative China. Sekian presentasi dari kelompok kami, banyak salahnya akan kami perbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.